Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati rasulillah. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu bi rasulihil karim. Ayuhal hadirin, kaum muslimin sidang salat Aidil Fitri yang Allah muliakan, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur di pagi menjelang siang ini dengan terik matahari yang luar biasa, tapi Allah masih berikan kesempatan kepada kita dengan kekuatan kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah mulai dari sebulan penuh ibadah puasa sampai dengan detik terakhir adalah penutupan daripada rangkaian ibadah Ramadan, pencapaian kemenangan yang kita peroleh mudah-mudahan daripada Allah, la'allakum tattaqun. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita merenungkan. Hari ini adalah kita memasuki 1 Syawal. Maka mari kita introspeksikan diri kita masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita nikmati selama 1 bulan penuh Ramadan ini? Mampu tidak kita menerapkan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan kita? Mampu tidak kita mempertahankan, memperjuangkan selama 1 bulan ini kita beribadah? Setelah Ramadan inilah kuncinya dan pembuktiannya akan kita lihat. Selama sebulan penuh kita memenuhi masjid, salat 5 waktu kita tidak pernah tinggal, tidak pernah kita lalai daripada ibadah-ibadah sunnah. Maka akan kita buktikan setelah Ramadan, mudah-mudahan kelak dapat kita pertahankan, dan ini akan menjadi tonggak untuk menggugah hati kita dan akan kita memperoleh la'allakum tattaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari kemenangan kita, bukan hanya kemenangan ketika kita beribadah kepada Allah, bukan hanya kemenangan ketika kita selesai melaksanakan kewajiban, tapi kemenangan yang harus kita peroleh adalah kompleks keseluruhannya. Hablum minallah, jaminan dari Allah akan kita peroleh. Tapi bagaimana hablum minannas, hubunganmu dengan manusia? Oleh karena itu di hari yang fitri ini, Allah saja membuka pintu rahman dan rahim. Allah membuka pintu rahman dan rahim dari langit dan bumi. Allah menerima taubatnya manusia. Maka kesempurnaan taubatmu itu, wahai saudaraku, lengkapi dengan nilai-nilai silaturahmi.
Hubunganmu dengan manusia jangan engkau sepelekan. Sebab percuma engkau beribadah selama sebulan penuh, percuma engkau bersedekah selama sebulan penuh, tapi hatimu hendak mampu engkau bersihkan dengan menyelesaikan perkara sesama manusia, yaitu saling membuka pintu maaf di antara kita. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenungkan, manusia tidak ada yang sempurna, manusia tidak ada yang dijamin kesempurnaannya. Oleh karena itu, dengan khilaf dan salah, maka mari kita membuka pintu maaf. Yang pertama, meminta ampun kepada Allah, taubatan nasuha. Seberat apapun, sebesar apapun kesalahanmu, wahai saudaraku, ketika engkau sujud di hadapan Allah, maka Allah meridai apa yang engkau lakukan. Tapi wahai saudaraku, ketika sebesar apapun ibadahmu, sebesar apapun nilai kebaikanmu, sementara hubungan silaturahmi di antara saudaramu seiman seagama tidak pernah engkau perbaiki, maka semua amal ibadahmu tertolak. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Allah tidak akan memasukkan hambanya ke dalam surga tatkala mereka senantiasa memutuskan hubungan silaturahim di antara mereka. Maka jangan main-main wahai saudaraku. Kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaan, gara-gara itu putus hubungan di antara kita. Apakah lewat jabatan kita, apakah lewat sebagai hubungan kita sebagai manusia biasa. Justru itu di situ kita berbeda pendapat. Tapi jadikan seharusnya pendapatmu, perbedaan itu sebagai rahmat. Jangan jadikan beda pendapat itu sebagai laknat di antaramu. Ini kadang-kadang persoalan keluarga, persoalan umum, persoalan pribadi kita bawa-bawa dalam hal beribadah. Sebenarnya adalah sesuatu yang merusak nilai-nilai ibadah kita. Sebab Allah sendiri menjamin Allah tidak akan ridha segala sesuatu yang kita lakukan kalau hambanya itu sendiri tidak ridha kepada Allah. Yang kedua, hadirin kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan, pada bulan Ramadan ini kita ditempa untuk mendidik hati kita, untuk mendidik jiwa kita, bagaimana kita bisa bersabar, bagaimana kita bisa berlaku ma'ruf antara sesama manusia. Oleh karena itu wahai saudaraku, sadarilah, ada di tengah-tengah kita, ada di dalam keluarga kita yang selama ini bisa saja menggugurkan ibadahmu wahai saudaraku. Kenapa? Karena engkau lupa hari ini engkau berhasil, hari ini engkau memiliki jabatan, hari ini engkau mendapatkan kekayaan. Ada yang mampu berusaha di tengah-tengahmu, yaitu kedua orang tuamu, sementara engkau lupa kepada mereka. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ridha Allah itu tergantung kepada kedua ridha orang tua. Sebab kenapa? Tatkala Allah tidak akan ridha segala sesuatu amal ibadahmu kalau orang tuamu tidak akan ridha kepadamu. Hari ini coba kita ke belakang 10 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, siapakah yang membesarkan kita? Siapa yang mengandung kita? Yang bisa membuat kita menjadi hebat, yang bisa membuat kita menjadi kaya, yang bisa membuat kita naik pangkat? Itu karena jasa-jasa birrul walidain. Emak kita ada di samping kita. Tapi zaman now sekarang ini, orang tua kita jadikan budak kita, kita jadikan sebagai babu kita. Coba lihat saja, hari ini orang tua kita senang-senangnya dan kita senang-senangnya dengan suka-sukanya memerintahkan, menyuruh. Padahal wala taqul lahuma uffin, tingkat mengatakan kata-kata atau saja, maka itu adalah durhaka kepada orang tua. Maka hari ini kemenangan ini, sebelum engkau meraih tangan orang lain, maka raih tangan kedua orang tuamu, raih tangan kedua ibu bapamu. Engkau bisa besar hari ini karena
bagaimana jasa-jasanya dulu ketika membesarkanmu. Wahai saudaraku, coba kita merenung, coba kita berpikir, bagaimana ketika kita sekiranya mengganti posisi jasa-jasa kedua orang tua kita. Dulu ketika kita kecil, satu ekor nyamuk menggigit kita pun mereka berusaha untuk bagaimana bisa selamat, jangan sampai digigit oleh nyamuk. Maka terlalu besar jasa orang tua, dan kita tidak akan mampu. Seandainya gunung kita serahkan kepada orang tua yang berbentuk emas, maka tidak akan mampu membalas jasa-jasanya. Maka pada hari ini, wahai saudaraku, kita mencari ridha Allah. Ridha Allah itu gampang kita peroleh. Maka sungguh engkau mencari ridha dulu kepada kedua ibu bapakmu. Begitu juga dengan suami istri. Hari ini kita memahami seolah-olah kewajiban kita hanya kepada Allah, padahal tidak, wahai saudaraku. Hari ini kita memahami yang sesungguhnya kewajiban dengan Allah itu adalah pribadi kita, hablum minallah. Tapi hubungan sesama manusia akan ada kaitannya ketika kita kembali ke yaumil akhir kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita merenung, kita sebagai kedua orang tua, kita sebagai pemimpin, kita sebagai masyarakat biasa, apa sih yang kita bawa kembali ke hadapan Allah? Bukan pangkat dan jabatanmu, bukan karena kecantikanmu, bukan karena kekayaanmu, bukan karena keturunanmu, tapi watazawwanu fa innahu khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal yang akan kita bawa adalah takwa kepada Allah. Bagaimana kita melakukan takwa? Maka nilai-nilai dari Ramadan, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita terapkan. Mari kita lakukan. Kemarin-kemarin sebelum selesai pelaksanaan Ramadan, kita yakin dengan kita senang bersedekah, senang membantu saudaramu. Maka kita lanjutkan setelah Ramadan, kita pertahankan. Mudah-mudahan pada Ramadan yang akan datang Allah beri kesempatan kepada kita. Tapi seandainya Allah pun kembali tidak memberikan kesempatan kepada kita di bulan Ramadan yang akan datang, wahai saudaraku, maka berdoalah, mudah-mudahan yang kita lakukan selama ini Allah meridai apa yang kita lakukan. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil iktibar daripada hari kemenangan ini? Yang pertama, mari kita memahami dan mari sama-sama kita meneladani bagaimana baginda Rasul di akhir Ramadan. Beliau mampu memberi contoh dan mampu untuk diberi contoh. Maka hari ini kita sebagai kepala keluarga, hari ini kita sebagai pengembang amanah, maka berikanlah contoh kepada keluargamu sekaligus engkau mampu diberi contoh. Jangan hanya engkau mampu memberi contoh yang baik kepada anak istrimu, jangan hanya engkau memberikan usulan yang baik, contoh yang baik kepada masyarakatmu, tapi sementara engkau tidak bisa dicontoh untuk yang lebih baik di tengah-tengah masyarakatmu, maka itu sungguh sesuatu yang sangat bertolak belakang. Engkau mampu memberi contoh, tapi tidak mampu dicontoh sebagai ikon. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mampu ia memberi contoh dan mampu ia dijadikan sebagai suri tauladan atau sebagai dicontoh. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan. Kata baginda Rasul, ketika engkau menyempurnakan keimananmu, sebab di awal Ramadan kita penuh dengan keimanan melaksanakan tanpa ada paksaan. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Ini penuh dengan keimanan. Maka untuk kesempurnaan itu, wahai saudaraku, Rasulullah sallallahu berpesan, tinggalkan dua perkara dan ingat dua perkara.
Mudah-mudahan ini adalah menjadi iktibar pembelajaran kepada kita. Yang pertama yang perlu kita tinggalkan atau yang perlu kita lupakan, yaitu kebaikanmu kepada orang lain. Selama ini engkau membantu orang lain, engkau membantu tetanggamu, maka jangan sekali-sekali engkau mengingat-ingatnya. Lupakan, anggaplah itu adalah sebagai stokmu untuk hari esok. Lupakan dua hal. Maka hal yang pertama adalah kebaikan kita kepada orang lain. Lalu yang kedua yang perlu kita lupakan, keburukan orang lain kepada kita. Selama ini banyak menyakiti hati kita, banyak merusak perasaan kita, banyak mengganggu keluarga kita. Maka beri ampun, beri maaf kepadanya. Jangan pernah engkau ingat, jangan pernah engkau ingat, lupakan sama sekali. Mudah-mudahan engkau menjadi hamba Allah yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua yang seharusnya harus kita ingat setiap saat dan setiap waktu, yang pertama adalah kebaikan orang lain kepadamu. Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak mampu untuk menghidupkan diri kita sendiri tanpa ada orang lain. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kebaikan orang lain adalah sesuatu yang gak sanggup kita balas sesungguhnya. Maka inilah perlu kita ingat, bahwa hari ini kita merayakan sebuah kemenangan. Maka ingat kebaikan orang lain, ingat kebaikan orang lain kepadamu. Jangan pernah engkau melupakan kebaikan orang lain, sekecil apapun yang mereka terapkan kepadamu atau yang mereka berikan kepadamu. Mudah-mudahan dapat kita balas di dunia dan akan mendapat pahala di akhirat. Yang kedua yang perlu kita ingat adalah keburukan orang lain kepadamu. Itu tak perlu kita ingat. Hari ini keburukan yang mereka lakukan kepada kita, kesalahan-kesalahan yang dilakukan, maka Allah akan memberi Rahman dan Rahimnya kepada kita dengan kenikmatan yang luar biasa tatkala engkau melupakan empat hal itu. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa kita ambil iktibar pembelajaran? Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah berpesan, hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga anak-anakmu dan keluargamu daripada api neraka. Hari ini wahai saudaraku, selesai sudah kita melaksanakan ibadah Ramadan, maka tanggung jawab kita penuh atas keluarga kita, tanggung jawab penuh atas anak-anak kita. Maka mari kita jaga bagaimana kerukunan kita terjaga. Masyarakat kita hari ini kita bisa bersatu, kita rawat dan kita jaga. Bagaimana caranya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling kita nasihat menasihati dalam hal kebaikan. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini mari kita menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mari kita rawat ukhuwah Islamiyah kita. Islam tidak akan bangkit, Islam tidak akan bertahan tatkala hamba Allah, umat Muhammad tidak saling bersatu padu, tidak saling sokong menyokong, tapi kalau justru saling salah menyalahkan, justru saling saling mencari kesalahan, maka ingat, kita yang sesungguhnya walaupun meskipun mayoritas, tapi bagaikan buih di lautan yang tidak ada artinya di mata mereka, yang mudah kita diobok-obok, mudah dirusak persatuan kita, mudah diganggu agama kita dengan setetes rayuan, dengan selembar uang. Oleh karena itu mari kita perkokohkan. Saya kasih contoh ibarat sapu lidi. Lihat wahai saudaraku, sapu lidi kalau satu-satu mudah dipatahkan, dia akan berdiri satu-satu mudah akan dipatahkan. Tapi kalau sapu lidi itu kita jadikan dan disimpan dalam sebuah
simpayan yang bagus, maka tidak akan mudah untuk dipatahkan. Mau hendak rusak keluargamu, hidup dan rukunlah, jaga persatuan. Mau hendak rusak kampungmu, jaga nilai-nilai persatuan. Jangan engkau lihat kesalahannya, tapi justru kebaikannya yang engkau lihat. Sebab kenapa? Menunjuk kesalahan orang lain satu kesalahannya, tapi lihat pada dirimu, sesungguhnya engkau sedang menunjuk kesalahanmu ada 4. Ini Allah berikan gambaran pelajaran kepada kita. Oleh karena itu, jangan saling kita menyalahkan. Meskipun ada di antara kita perbedaan, tapi jadikan perbedaan itu sebagai maghfirah, sebagai rahmah di tengah-tengah kita. Jangan sampai kita jadikan perbedaan itu adalah sebagai permusuhan di antara kita. Yang terakhir, hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita merenungkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun yang akan datang. Mampukah kita bersatu seperti ini? Anak cucu kita menerapkan kelak? Mampu hendak? Maka wahai saudaraku, titipan khatib adalah mari tanamkan nilai-nilai keagamaan kepada putra-putri kita. Sebab mereka sekarang sudah dirasuki dengan berbagai rayuan. Lihat mereka. Mereka lebih banyak bermain HP. Mereka lebih banyak bermain game. Tapi hari ini orang tua dengan senangnya justru memfasilitasi, memberikan Android. Tapi yang sesungguhnya bukan engkau sayang kepada anakmu, bukan karena engkau cinta kepada anakmu, tapi sekarang sedang engkau menggiring putra dan putrimu ke jurang, ke dalam neraka jahanam. Sebab mereka lupa ketika kita meninggal dunia, lupa mengatakan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hari ini mereka lebih hafal idolanya ketimbang untuk kemaslahatan demi agamanya. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali hati mengingatkan, lupakan yang 2 hal, tinggal ingatkan 2 hal. Pertama yang kita lupakan adalah keburukan kita kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah keburukan orang lain, kebaikan orang lain. Keburukan kita adalah keburukan kita kepada orang lain yang perlu kita ingat, dan kebaikan orang lain kepada kita. Sementara yang kita lupakan adalah kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Terakhir, mari sama-sama kita membuka pintu maaf. Mari sama-sama kita membuka pintu maaf di antara sesama kita. Allah saja hari ini memberi kemenangan kepadamu dengan membuka pintu Rahman dan Rahimnya. Kenapa manusia sulit sekali untuk memberi maaf? Allah saja membuka pintu maafnya, tapi sementara kita enggan untuk membuka pintu maaf, maka sesungguhnya Allah tidak akan meridai apa yang engkau lakukan. Sementara Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan pintu maaf selebar-lebarnya bagi hambanya yang mau bertaubat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan pada khutbah yang sangat singkat ini kita jadikan iktibar pembelajaran kepada kita. Oleh karena itu, kembali kita merenungkan bahwa kesempatan kita hari ini belum tentu hari esok akan kita dapatkan. Selagi masih ada usia di tengah-tengah kita, selagi masih ada ruh Allah titipkan kepada kita, maka nikmati dunia dan beribadahlah sebanyak-banyak. Tapi tatkala Allah telah kembali mengembalikan ruh kita, maka tidak bisa kita majukan, tidak bisa kita undurkan. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Setiap umat itu memiliki ajal. Apabila ajalnya telah tiba, maka tidak bisa kita majukan dan kita undurkan. Mudah-mudahan Allah beri pertemuan kita di Ramadan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Aqulu hadza fastaghfirullahal azim. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana bil khairat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.